Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pagi ini sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai atau melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia
dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas penginjilan adalah tugas semua orang percaya. Dalam amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke sorga. Tetapi apa yang Yesus sampaikan, amanatkan kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya Yesus masih menampakkan diri kepada mereka. Tetapi mereka, murid-muridnya, berkumpul berbicara tentang Yesus masih sembunyi-sembunyi, masih takut-takut terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta? Murid-murid yang saya katakan tadi selama 40 hari sudah melihat langsung, menyaksikan langsung Yesus yang bangkit, menampakkan diri beberapa kali, berulang-ulang kali kepada mereka. Tetapi mereka masih tetap ketakutan untuk bersaksi tentang Yesus kepada dunia, kepada orang lain. Tetapi apa yang terjadi pada hari Pentakosta di pusat peribadatan agama Yahudi, di Bait Allah di Yerusalem, ketika orang-orang Yahudi seluruh dunia berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, murid-murid bersaksi dengan gagah berani bersaksi tentang Yesus, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Dan dalam kesaksian di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa hari itu, Kisah Para Rasul pasal 2 menyaksikan hari itu 3.000 orang bertobat
percaya Yesus, memberi diri mereka dibaptis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 31 berbicara tentang Rasul Paulus yang berada di kota Athena. Kota Athena adalah ibu kota Yunani, terkenal dengan penyembahan dewa-dewi. Kota Athena terkenal dengan filsuf yang lahir dari Yunani. Tetapi di tengah kota Athena, di tengah majelis Areopagus yang beribadah kepada dewa-dewi, Paulus bersaksi tentang Yesus. Dia berani memberitakan Injil di kota Athena. Sekalipun tantangannya berat, sekalipun masalahnya berat bagi Paulus, tetapi itu panggilan, tugas yang harus dilaksanakan sebagai Rasul Yesus Kristus. Dia berani bersaksi tentang Yesus di negara Yunani, di ibu kota Yunani yaitu Athena, di depan majelis Areopagus. Areopagus adalah majelis yang menyembah dewa-dewa di Athena. Dia berani memberitakan Injil. Dia tidak takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mendorong Paulus untuk berani memberitakan Injil? Karena sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, sebagai orang percaya, itu adalah tugas panggilan semua orang percaya, memberitakan Injil, sekalipun tantangannya berat. Saudara-saudara, dia percaya bahwa Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan dia. Dia sudah memiliki jaminan hidup kekal, sehingga Rasul Paulus pernah berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para penginjil zaman pra-kemerdekaan masa VOC datang ke Indonesia memberitakan Injil di Indonesia. Sekalipun tantangannya berat, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang masih menganut kepercayaan kepada animisme. Tetapi para penginjil datang ke Indonesia memberitakan Injil. Walaupun negara Eropa lebih maju daripada Indonesia, mereka datang memberitakan Injil sehingga kita menjadi orang percaya, sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi kita juga terpanggil untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Disitulah saudara dipanggil untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Yakinlah bahwa Tuhan akan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus bagi banyak orang, supaya mereka juga yang belum mengenal Yesus boleh mengenal Yesus, percaya, dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil bagi orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami di hari ini. Sertai kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa permohonan ungkapan syukur kami Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.